Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NRP 191102, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Ingin menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir tentang penjelasan pengaturan kapal di dermaga. Baiklah, langsung saja. Baiklah, ringkasan materi pengaturan kapal di dermaga. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal. Ini adalah contoh dari dermaga. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar kapal, memasok kapal dengan air minum, air bersih, dan mengatur saluran untuk air kotor atau limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. Satu jenis dermaga. Dermaga barang umum, yaitu dermaga yang diperuntukkan untuk bongkar muat barang umum atau general cargo ke atas kapal. Yang kedua, dermaga peti kemas, yaitu dermaga yang khusus diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas yang biasanya dilakukan dengan menggunakan kran atau crane. Dermaga curah, yaitu dermaga yang khusus digunakan untuk bongkar muat barang-barang curah, biasanya dengan menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Yang keempat, dermaga khusus, yaitu dermaga yang khusus digunakan untuk mengangkut barang-barang bersifat khusus atau mudah terbakar seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan lain sebagainya. Yang kelima, dermaga marina, yaitu dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar dan kapal cepat atau speed boat berlabuh atau bersandar. Yang terakhir, yang keenam, dermaga kapal ikan, yaitu dermaga yang digunakan oleh kapal untuk menangkap ikan atau kapal ikan. Yang kedua, tipe dermaga quay well, terdiri dari struktur sejajar pantai berupa tembok yang berdiri di atas pantai, konstruksi head file, baja atau beton atau caisson beton. Dermaga jenis ini biasanya dibangun di lokasi pantai yang tidak landai, yang sering disebut sebagai pelabuhan alam, sehingga kedalaman yang diinginkan tidak terlalu jauh dari garis pantai. Dermaga dolphin, tempat sandar kapal berupa dolphin di atas tiang pancang, biasanya di lokasi dengan pantai yang landai. Diperlukan jembatan trestle sampai dengan kedalaman yang dibutuhkan. Dermaga sistem jetty dapat berupa dermaga apung, umumnya digunakan untuk kapal-kapal penumpang pada dermaga angkutan sungai atau danau yang tidak membutuhkan konstruksi yang kuat untuk menahan muatan barang yang akan diangkut dengan kapal. B. Pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Derek jangkung atau crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya. Inilah contoh dari pelabuhan. Pelabuhan juga dapat didefinisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas terminal sebagai berikut. Yang pertama, dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. Yang kedua, crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang. Yang ketiga, gudang laut atau transito, tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan dipindah ke kapal.
Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. 1. Pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang secara teknis dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUV. Pelabuhan khusus dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah seperti Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, dan Pemda Dati 1 dan Dati 2, maupun badan usaha swasta seperti Pelabuhan Khusus PT Bogasari yang digunakan untuk bongkar muat tepung terigu. Yang kedua, jangkauan pelayaran pelabuhan. Pelabuhan internasional utama primer yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional. Pelabuhan internasional utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. Pelabuhan nasional utama tersier yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah. Pelabuhan regional, pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional. Pelabuhan lokal, pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah yang kecil. Baik, 3 kapal pelabuhan laut, pelabuhan yang boleh dikunjungi kapal negara-negara sahabat. Kedua, pelabuhan pantai, pelabuhan yang hanya boleh dikunjungi kapal nasional. Yang keempat, pengawasan bea cukai. Custom port adalah wilayah dalam pengawasan bea cukai. Free port adalah wilayah pelabuhan yang bebas di luar pengawasan bea cukai. Yang kelima, area pelayaran di pelabuhan. Pelabuhan samudra, contoh Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Nusantara, contoh Pelabuhan Banjarmasin. Pelabuhan pelayaran rakyat, contoh Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Yang keenam, agar pelabuhan dapat berfungsi memiliki 3 syarat. Yang pertama, adanya kanal-kanal laut yang cukup dalam, minimum 12 meter. Yang kedua, perlindungan dari angin, ombak, dan petir. Yang ketiga, akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. C. Turnaround time, waktu penyelesaian. Secara umum, waktu penyelesaian atau turnaround time berarti jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses atau memenuhi permintaan. Konsep ini ditumpang tindih dengan waktu tunggu dan dapat dikontraskan dengan siklus waktu. D. Yang terakhir, penjelasan berth allocation problem. Masalah alokasi dermaga merupakan masalah NP konflik dalam riset operasi berkenaan dengan alokasi ruang dermaga untuk kapal di terminal peti kemas. Kapal tiba seiring waktu dan operator terminal perlu menugaskannya ke dermaga agar bisa dilayani secepat mungkin. Baik, terima kasih. Baiklah, itu saja hasil dari ringkasan dari pengaturan kapal di dermaga. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.